Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang bersumber dari Permendikbud nomor 7L9P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus yaitu pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum pada kondisi khusus, pertama, pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan a. Usia dan tahap perkembangan peserta didik pada pendidikan anak usia dini. B. Capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Kedua, satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat a. Tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. B. Mengacu pada 1. Kurikulum nasional untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Atau kedua, kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. C. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. 3. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Ketiga, ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Pembelajaran. Sekaitan dengan pembelajaran, pertama, pembelajaran dalam kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip a. Aktif, yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir tumbuh. B. Relasi sehat antar pihak yang terlibat, yaitu pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar peserta didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli terlepas dari keragaman latar belakang peserta didik. C. Inklusif, yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan peserta didik. D. Keragaman budaya, yaitu pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa. E. Berorientasi sosial, yaitu mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat. F. Berorientasi pada masa depan, yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya. G. Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya. Dan H. Menyenangkan, yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama. Kedua, pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik. Ketiga,
Peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. 4. Pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran. Asesmen. Sekaitan dengan asesmen, pertama, asesmen dalam kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip A, valid, yaitu asesmen menghasilkan informasi yang sahih mengenai pencapaian peserta didik. B, reliable, yaitu asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya tentang pencapaian peserta didik. C, adil, yaitu asesmen yang dilaksanakan tidak merugikan peserta didik tertentu. D, fleksibel, yaitu asesmen yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. E, otentik, yaitu asesmen yang berfokus pada pencapaian belajar peserta didik dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. F, terintegrasi, yaitu asesmen dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembelajaran, sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik. Kedua, hasil asesmen digunakan oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikianlah informasi tentang pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus sesuai dengan Permendikbud nomor 7L9 P/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Semoga informasi ini menambah wawasan kita dan memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan untuk melaksanakan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus ini dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.